Rekan-rekan agent 3i Network dimanapun berada, sesi spesial malam ini khusus untuk para member yang sudah join di 3i Networks untuk dilatih oleh para praktisi-praktisi kenamaan di 3i Networks ya. Malam hari ini, latar belakang pembicara kita adalah pebisnis properti, seorang trainer, seorang penulis buku, dan profesional networker yang sudah sukses di berbagai profesi sebelumnya. Di 3i Networks, bahkan meraih trip Korea gratis Juli 2018 yang lalu. Saat ini bertempat tinggal di Makassar dan sudah berposisi Titanium Agency. Mari Bapak Ibu semuanya kita sambut dengan semangat Pak Fenan. Selamat malam Pak Fenan. Oke, boleh dibuka mikrofonnya Pak Fenan? Ya, selamat malam Pak Frans, selamat malam teman-teman semua dimanapun Anda berada. Yes. Baik yang mengikuti lewat Zoom ataupun yang mengikuti lewat YouTube. Apa kabar semua? Semoga tetap sehat, tetap semangat untuk menuju impian kita masing-masing. Amin. Amin, Pak Fenan. Yes. Baik, Pak Fenan, sepertinya sudah pada siap nih Pak dengan buku tulisnya, dengan hati dan pikirannya untuk belajar malam hari ini. Silakan Pak Fenan. Baik, oke kita langsung mulai teman-teman. Baik, saya akan membagikan dulu slide saya ya. Sebentar. Oke, udah kelihatan Pak Frans? Sudah Pak Fenan. Sudah ya, teman-teman udah kelihatan ya? Oke, sebentar. Saya cek lagi, sebentar. Baik, seperti yang tadi Pak Frans sudah sampaikan, unbroken itu artinya tidak dapat hancur, ya, tidak dapat rusak, teman-teman. Ya, sebelum saya lanjutkan, saya minta Anda benar-benar memperhatikan, fokus pada materi ini, karena saya yakin materi ini bisa membantu Anda untuk dapat lebih komitmen di bisnis ini teman-teman, demi sukses Anda juga ya. Nah, sebelum saya lanjutkan, sebentar. Baik, sambil kita menunggu Pak Fenan bersiap-siap, Bapak Ibu semuanya ya, masih ada waktu, silahkan sebarluaskan link YouTube yang sudah dibagikan, karena ruang Zoom sudah kita kunci agar fokus ya. Dan bagi teman-teman yang di YouTube tidak kalah serunya, silahkan bagikan link YouTube-nya agar anggota-anggota tim Bapak Ibu semuanya dimanapun berada bisa belajar dengan gratis malam hari ini selama 1 jam ke depan. Yuk dibagiin di miss call anggota timnya supaya semuanya siap nonton, siap belajar Bapak Ibu semuanya ya. Dan yang di YouTube jangan kalah semangatnya dengan yang di Zoom, pastikan chatnya diisi juga ya, nonton dari kota mana ya. Misalkan Bapak Ibu menonton dari Jakarta, dari Bogor, dari Bandung, silakan Bapak Ibu semuanya ya, agar bisa rame dan semangat seperti itu. Oke, kita akan coba lihat lagi apakah sudah siap Pak Fenan. Masalah sinyal Pak Fran. Oh, masalah sinyal ya. Oke, saya coba cek. Ya. Oh, di ruangan ada nggak? Nggak ada di ruangan ya? Nggak ada. Baik, Bapak Ibu semuanya, kita tunggu trainer kita ya malam hari ini. Sambil menunggu teman-teman semuanya, yuk saya mau ajak teman-teman interaksi lewat chatting juga ya. Gimana teman-teman kemarin ikutan nggak nonton hari Minggu tanggal 31 Januari acara ulang tahun 3i Networks melalui
IGTV, ya, Instagram TV-nya The Real 3i Network. Siapa yang nonton? Ada yang nonton? Wah, Ibu Trisni. Ya, ada yang dapat nggak uang apa namanya voucher atau apa istilahnya hadiah ya senilai berapa kemarin 310.000 kalau nggak salah. Ada yang dapat 31 nama yang dapat ada boleh angkat tangan? Belum diumumin ya? Oh belum diumumin ya? Coba nanti kita lihat lagi ya. Saya kalau nggak salah udah dapat pengumumannya tadi dari orang kantor gitu. Oke mungkin hari besok bakal diumumin ya. Ya mesti sabar ya. Yang jawabnya benar ada nggak kemarin yang jawabnya benar? Siapa yang jawabnya benar? Ada yang jawabnya benar? Siapa kira-kira jawabannya yang kemarin Pak Suhendri ya? Ada yang jawabnya benar? Oke, coba kita lihat lagi. Mungkin Bu Sari bisa dikontak Pak Fenan untuk pakai SIM card saja jika memang Wi-Fi-nya tiba-tiba padam ya. Atau Pak Sandy apakah sudah masuk lagi Pak Fenan? Belum ya? Oke, sambil menunggu Bapak Ibu semuanya yang ada di YouTube juga boleh ikutan ya. Jadi saya 3i Network ini ulang tahun yang keberapa ya Bapak Ibu ya? Ini kuis-kuis tapi tidak berhadiah nih ya. Kuis-kuis tidak berhadiah ya, sekedar menguji pengetahuan aja. Oh ya, 7 tahun sudah ya, 7 tahun. Oke. Bapak Ibu semuanya, katanya begini loh, sebuah bisnis itu belum tentu bisa melewati 1 tahun pertama. Jadi kalau ada bisnis yang bisa melewati 1 tahun pertama itu udah hebat, betul ya? Nah, tetapi bisnis yang melewati 1 tahun pertama katanya belum tentu juga bisa melewati 5 tahun pertama. Betul apa betul? Katanya seperti itu ya, banyak di buku-buku tertulis seperti itu. Nah, tetapi 3i Networks bukan cuman melewati 1 tahun pertama, bukan cuman melewati 1 tahun, juga sudah melewati 5 tahun, sudah tahun ke-7 ya. Berarti teman-teman semuanya 3i Network ini sebuah bisnis yang sudah terbukti, sudah teruji ya. Banyak tantangannya ya. Kalau kemarin teman-teman nonton ya di awal-awal 3i Networks berdiri tantangannya luar biasa. Ada yang tahu nggak tantangan apa aja sih yang dihadapi 3i Networks pada saat awal-awal berdiri? Boleh dong isi di chat roomnya. Contohnya apa deh? Siapa yang tahu? Ayo. Teman-teman di Zoom atau di YouTube ya, saya coba nyontek di YouTube deh, kasihan ya belum nggak diliatin yang di YouTube ya, saya coba cek yang di YouTube ya. Oke teman-teman boleh silakan jawab. Lembaran form yang banyak dan diisi tidak boleh salah. Waduh, ini yang jawab angkatan lama apa angkatan berapa? Coba yang tadi jawab angkatan tahun berapa joinnya? Kayaknya angkatan-angkatan baru mungkin nggak tahu ya masalah-masalah zaman dulu ya. Contohnya SPAJ sampai 8 lembar. Pak Rohman nih kayaknya orang lama nih kayaknya. Lembaran form yang banyak dan diisi tidak boleh salah. Ibu Martina, ini kayaknya Bu Martina juga orang lama nih ya. Berapa kode agentnya? Oke ya. Ada namanya Bapak Salim dari Surabaya. Waduh, ada Pak Salim juga nih di 3i ya. Belum ada Mobis, semua masih manual. Om Salim, apakah keluarganya Salim Group? Oke, Bapak Ibu semuanya kita sudah terhubung kembali dengan Pak Fenan. Selamat malam Pak Fenan, gimana sudah? Ya, malam bisa? Pak Frans. Ya mohon maaf, wifi saya tiba-tiba putus. Oke, nggak apa-apa ya. Ya sayang banget belum kebacain yang di YouTube, tapi nggak apa-apa ya teman-teman di YouTube kita sudah kembali bersama Pak Fenan di sini. Silakan Pak Fenan dilanjutkan kembali. Baik, kita lanjut ya. Sebentar teman-teman, saya muat ulang lagi slide-nya. Oke, udah kelihatan Pak Frans? Sudah Pak Fenan. Baik, saya putar ulang videonya ya. Kita saksikan dulu video ini, teman-teman. Setiap orang sering merasa seperti tidak ada jalan keluar lagi, nggak ada solusi, nggak ada pilihan lagi. Sangat mudah untuk merasa kalah. Tapi menurut gua enggak. Menurut gua, teruslah berjuang dan terus berjuang dan terus berjuang apapun yang terjadi. Lu nggak akan pernah menyerah, dan saat lu merasa nggak tahan lagi dan lu merasa nggak ada jalan keluar lagi,
itu berarti tantangan sesungguhnya ada persis di depan lu dan pilihan lu cuma satu. Lawan. Itu juga berarti bahwa ini akan berat dan mungkin lebih berat lagi dari yang pernah lu bayangkan. Tetapi gue yakin badai ini sepertinya seterusnya akan ada dalam hidup lo. Menurut gue tidak. Lu mampu melewati badai ini dan lu pasti akan melewati badai ini. Pada saatnya, lu akan melihat matahari lagi. Saat ini lu hanya sedang dicoba, sedang ditempa, sedang dites oleh badai dan kesusahan. Ini hanya sebuah tes. Jangan sampai gagal, jangan mau mundur. Jangan mau kalah, jangan pernah menyerah. Lawan badai ini, lawan rasa sakit lo, dan lo akan menjadi lebih kuat dan mampu melewati semua ini. Jadilah petarung yang kuat, seorang pemenang, seorang juara, a beast. Lu akan mengejar tujuan lu sampai dapat, seberapapun sulitnya. Apapun yang terjadi, gua harus dapatkan itu. Saat orang-orang lain masih tidur dan istirahat, gue sudah bangun dan bekerja. Saat yang lain sedang ngopi dan santai-santai, gue memilih belajar dan bekerja. Saat yang lain cuma merenung dan cengeng, gue lebih suka bertindak dan bekerja. Saat orang lain lemah, I am a beast. Baik teman-teman, Anda sudah lihat video ini. Nah, saya mau tanya sesuatu kepada Anda dan saya minta Anda respon di chat ya. Di kolom chat Anda respon teman-teman, Anda jawab pertanyaan saya. Nah, video ini kan tentang, ya kita diajak untuk jangan menyerah. Ya, jangan menyerah. Nah, ajakan ini teman-teman semua setuju atau enggak? Coba jawab di kolom chat, Anda setuju atau tidak dengan ajakan never give up atau jangan pernah menyerah? Ya silakan saya coba baca respon Anda. Setuju, setuju. Oh, setuju, setuju. Setuju. Ya, yang di YouTube juga bisa mungkin tulis jawabannya di kolom chat ya. Walaupun saya mohon maaf saya nggak bisa baca di sana. Oke. Semuanya jawab setuju. Nah, baik, saya lanjutkan teman-teman semua. Nah, inilah satu masalah yang saya ingin sedikit luruskan kepada Anda. Kalau boleh saya minta Anda saat ini, ya, melihat video ini, menyangkut video ini, ajakan jangan pernah menyerah, saya minta Anda jangan setuju dulu. Ya, jangan setuju dulu teman-teman. Jangan asal setuju. Ya, sampai Anda benar-benar mengerti, sampai Anda benar-benar paham, dan Anda benar-benar mau melakukan apa yang akan saya bagikan, apa yang akan saya ajarkan, apa yang akan saya sharingkan kepada Anda malam hari ini. Karena kalau kita berbicara soal semangat, ya kita tahu bersama semangat itu penting, ya. Tetapi saya ingin Anda tidak memiliki semangat yang semangat membabi buta, ya. Semangat asal semangat, hajar sana, hajar sini, tapi ada sesuatu yang miss di awal, teman-teman semua. Ya, kita nggak bisa bersemangat asal bersemangat. Kita harus paham, kita berjuang untuk apa, untuk siapa, dan arahnya seperti apa. Arahnya sudah benar atau belum? Ibaratnya gini teman-teman, kalau Anda ingin menghubungkan dua buah titik, ya saya kasih gambaran dengan tangan saya. Misalnya ini titik A, titik B di sini. Anda mau hubungkan dengan sebuah garis lurus, ya. Tapi di titik awal, coba Anda bayangkan, Anda sedikit miss di awal. Ada sedikit kemiringan setengah derajat ke kanan atau setengah derajat ke kiri. Ya, Anda begitu bersemangat di awal nih. Tapi di awal ini, saat Anda mau menggaris, menghubungkan titik tersebut dengan garis lurus, ternyata di awal cara Anda memulai itu ada sedikit miss, teman-teman. Anda agak sedikit menyimpang. Memang nggak banyak menyimpangnya, ya, cuma setengah derajat, teman-teman, ke kiri atau ke kanan. Dan ketika Anda menyimpang,
setengah derajat itu ke kiri atau ke kanan, dan garis itu Anda ngotot untuk terus jangan menyerah, Anda ngotot untuk terus bersemangat, Anda teruskan garis itu Anda teruskan, Anda akan semakin jauh dari titik tujuan Anda. Anda paham maksud saya? Ya. Nah, untuk itulah saya menghadirkan materi ini kepada Anda. Agar semangat kita tidak sia-sia. Agar semangat Anda itu nggak sia-sia, kerja Anda nggak sia-sia. Jangan pernah menyerah Anda itu nggak sia-sia. Oke? Nah, tema ini saya pilih karena menurut saya ini memang sangat sesuai dengan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini, teman-teman semua. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, jadi saya berharap Anda menangkap maksud saya, ya. Saya minta Anda jangan asal setuju gitu ya, jangan asal semangat, jangan asal never give up, ya. Kita mau tahu dulu nih, ya kita tahu bersama bisnis ini mudah untuk orang join, ya. Tapi masalahnya juga mudah untuk orang tinggalkan, teman-teman semua. Ya, banyak orang yang cuma rasa pahit-pahitnya, tidak sempat rasakan manisnya, udah berhenti dari bisnis ini. Atau udah pergi dari bisnis ini, atau merasa gagal di bisnis ini, atau merasa bisnisnya rusak, merasa bisnisnya hancur, merasa apa yang dia bangun tidak sesuai apa yang dia harapkan, apa hasil yang dia terima itu nggak sesuai apa yang dia harapkan. Akhirnya, ya udah berantakan semua. Nah sekarang kita mau gali, saya ingin memberikan Anda satu pencerahan. Ya, tentang akar masalahnya apa sih sebenarnya? Apa yang membuat banyak orang bisnisnya itu mudah hancur, mudah rusak, banyak orang gampang gagal di bisnis ini? Kita mau tahu dulu akar masalahnya apa. Nah, ini. Yang pertama, saya mau kasih tahu Anda. Akar masalah yang paling pertama, kenapa banyak orang bisnisnya gampang rusak, gampang hancur, gampang gagal bisnis ini adalah karena dia tidak membangun aset. Ya, kita lihat dia bekerja, kita lihat dia presentasi, kita lihat dia closing orang. Tapi apakah itu dia sedang membangun aset? Belum tentu. Ya. Orang-orang yang gagal di bisnis ini adalah orang yang tidak membangun aset. Nah, saya ingin mengajak Anda untuk kembali melihat buku ini. Ya. Judulnya The Cash Flow Quadrant, teman-teman. Ada yang sudah baca buku ini? Ya, bisa tulis di kolom chat, saya sudah baca, Pak, saya sudah baca, Pak, saya sudah baca, Pak. The Cash Flow Quadrant, teman-teman, tulisan dari Robert T. Kiyosaki. Atau mungkin ada yang bilang, saya sudah baca, Pak, sampulnya. Ya, bukan isinya, tapi sampulnya. Ya, oke. Ya, selamat bagi Anda yang sudah baca, ya. Bagi Anda yang baru baca sampulnya, ya Anda perlu baca isinya juga, teman-teman. Nah, dalam buku ini dikatakan bahwa uang tidak membuat Anda kaya. Asetlah yang akan membuat Anda kaya. Nah, kesalahan terbesar orang adalah bekerja terlalu keras mencari uang dan lupa membangun aset. Ini bukan saya yang katakan, teman-teman, saya juga belajar dari buku ini, ya, dari Robert T. Kiyosaki, guru para orang kaya di dunia. Nah, jadi digarisbawahi, banyak orang yang bekerja terlalu keras mencari uang dan lupa membangun aset. Nah, mari kita hubungkan kalimat ini dengan konteks bisnis kita. Ya, apa yang membuat banyak orang di bisnis kita ini mudah untuk gagal? Ya. Mudah bisnisnya rusak, ya, tidak pernah bisa mencapai tujuannya, ya, dia terus action, ya, dia bersemangat, teman-teman, tapi dia nggak pernah sampai di tujuan. Kenapa? Karena dia lupa bangun aset, dan ini yang terjadi, teman-teman. Saya ingin tunjukkan kepada Anda, ini yang terjadi. Banyak agen 3i Networks yang fokusnya adalah mencari uang saja. Itu pun uang kecil.
tujuan mereka menjalankan bisnis ini bukan untuk menjadi crown agent. Saya harap Anda menangkap maksud yang saya sampaikan kepada Anda ini. Ya, jadi banyak dari orang-orang yang bekerja menjalankan bisnis ini, mereka fokusnya cuma sekedar mencari uang. Ya, mereka merekrut. Oke? Mereka bahkan dapat bonus elit. Mereka bahkan dapat bonus double elit. Tapi tujuan mereka mengerjakan semua itu adalah untuk cari uang, untuk dapat uang. Asal dapat uang, teman-teman. Tujuan mereka melakukan itu bukan untuk menjadi crown agency. Ini adalah akar masalah yang pertama. Ya, mereka merekrut, tapi mereka tidak membina. Mereka tidak membina dirinya, mereka tidak membina grupnya, mereka tidak membina agen-agennya. Ya, mereka tidak mengembangkan dirinya. Mereka tidak ikut pertemuan, mereka tidak ikut training. Mereka cuek dengan semua itu, teman-teman. Mereka tidak peduli apa itu visi, mereka tidak peduli apa itu sistem, mereka tidak peduli apa itu aset, karena di kepala mereka adalah asal dapat uang. Mereka nggak peduli dengan yang namanya integritas, mereka nggak peduli dengan yang namanya tanggung jawab, nggak peduli semua itu. Yang penting adalah dapat uang. Nah, ini masalah banyak orang di bisnis ini, teman-teman. Ya. Nah, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang oportunis. Karena di kepalanya cuma yang penting dapat uang, asal dapat uang. Ya, orang-orang oportunis, teman-teman semua. Karena mereka oportunis, ini membuat mereka nggak punya fokus. Ini membuat mereka nggak punya komitmen. Ya, fokus itu, masa bodoh bagi mereka. Nggak penting bagi mereka. Komitmen itu nggak penting buat mereka, teman-teman semua. Ya, ini. Nah, karena mereka nggak punya komitmen, karena mereka nggak punya fokus, akhirnya mereka itu gampang tergoda. Bahkan dengan mudah bergonta-ganti bisnis, teman-teman semua. Ya, ada bisnis baru ikut lagi, ada bisnis baru ikut lagi. Banyak yang gonta-ganti bisnis, atau bahkan saking di kepalanya ini adalah yang penting dapat uang. Banyak dari mereka yang bahkan mungkin menjalankan beberapa atau banyak bisnis network sekaligus. Ya. Ya, karena di kepala mereka semakin banyak mereka mengerjakan bisnis network, semakin banyak pula bonus atau uang yang bisa mereka dapat. Ya, walaupun mungkin dari network A bonusnya kecil, dari network B bonusnya kecil, tapi kalau kecil itu dikumpulin jadi banyak juga. Itu di kepala mereka, teman-teman. Ya, dari 3i mungkin bonusnya 1 juta, dari network A 1 juta, dari network B 1 juta, network C 1 juta, network D 1 juta. Nah, dikumpulin udah 5 juta. Mereka udah puas dengan itu. Ya. Nah, ini adalah akar masalah. Oke? Nah, jadi mereka tidak sadar. Mereka tidak punya kesadaran bahwa kalau mereka bekerja dengan cara tidak fokus seperti itu, kalau mereka bekerja dengan cara tidak punya komitmen seperti itu, oke lah, mungkin mereka dapat uang, teman-teman, dapat bonus. Tapi itu uang kecil. Ya. Mereka tidak fokus, bisa dapat 5 juta. Yang harus mereka dikasih sadar adalah kalau Anda fokus, Anda bisa dapat 50 juta. Kalau Anda fokus, Anda bisa dapat 100 juta. Ya. Anda pilih mana? Anda pilih mengerjakan banyak bisnis network sekaligus, tapi bonusnya kecil. Ya, misalnya ada orang mengerjakan 5 bisnis networks, bonusnya 5 juta, 10 juta total semuanya. Atau Anda fokus mengerjakan 3 network, satunya dengan fokus, dengan komitmen, tapi Anda bisa dapat 30 juta. Anda bisa dapat 50 juta. Jadi tidak fokus menghasilkan 5 juta, tapi fokus bisa menghasilkan 50 juta, bisa menghasilkan 100 juta bahkan lebih. Bisa menghasilkan, membawa Anda kepada crown agency. Nah, ini. Jadi akar masalah pertama adalah banyak agen 3i networks yang fokusnya hanya cari uang. Fokus mereka bukan untuk jadi crown. Semoga itu bukan Anda. Tapi coba lihat grup Anda, teman-teman semua. Jangan sampai grup Anda selama ini banyak yang susah berkembang, agen-agen Anda banyak yang susah berkembang bisnisnya, karena otak mereka seperti itu. Nah, ini yang harus kita bereskan sama-sama. Oke? Hal pertama. Nah, hal kedua.
Hal kedua adalah mindset yang tidak sesuai. Saya bukan mengatakan mindset yang salah, teman-teman, tapi mindset yang tidak sesuai. Ya, saya kembali ke buku The Cash Flow Quadrant karena ini merupakan, boleh dibilang, kitab para networker, teman-teman. Ya, Anda kalau mau sukses jadi networker di 3 Network, ya Anda baca buku itu, Anda pahami, Anda mengerti, Anda lakukan isinya. Ya, nah banyak orang yang mindsetnya tidak sesuai. Kita lihat, ini adalah The Cash Flow Quadrant. Dikatakan, digambarkan di sana bahwa pekerjaan-pekerjaan atau profesi-profesi yang ada di dunia ini terbagi dalam 4 kuadran. Secara garis besar, kuadran kiri, kuadran kanan. Ya, oke, saya tidak akan jelaskan detail, saya hanya jelaskan garis besarnya saja untuk bisa membawa Anda kepada pemahaman kenapa banyak orang yang mindsetnya tidak sesuai. Ya, nah di kuadran sebelah kiri itu ada profesi-profesi yang golongannya E. E itu adalah employee, ya, karyawan, teman-teman. Kemudian S itu adalah self-employee, orang-orang yang mengandalkan keterampilannya, orang-orang yang mengandalkan kepintarannya, orang-orang yang mengandalkan kehebatannya untuk dapat uang, mengandalkan dirinya sendiri untuk menghasilkan uang. Kemudian ada B. B itu adalah business owner. Nah, profesi kita ini berada di sebelah kanan, teman-teman. Tepatnya di kuadran B. Ya. Kemudian ada golongan I, investor. Nah, kita juga di sini dengan mengikuti Business 3 Network, ya kita juga sudah jadi investor, teman-teman semua. Ya. Sudah mulai belajar jadi investor. Nah, baik. Apa yang saya maksud dengan mindset yang tidak sesuai? Ya, orang-orang di kuadran sebelah kiri, ya, dimulai dari E, kita mau tahu, Anda perlu tahu ya, seperti apa sih fokusnya? Apa yang dia fokuskan di situ? Mindsetnya kayak gimana orang-orang yang di E itu? Seperti ini mindsetnya, teman-teman. Ya, fokusnya adalah cari aman. Oke? Fokusnya adalah mau jaminan. Fokusnya adalah fokus cari gaji tinggi, tunjangan besar, suka yang pasti-pasti. Nah, ini kira-kira gambaran dari fokus dan mindset di kepala orang-orang yang berada di di golongan E. Ya. Nah, kemudian di S. S ini self-employed, yang tadi saya sudah katakan, orang-orang yang mengandalkan dirinya sendiri, ya, kehebatannya, kepintarannya, keilmuannya, keahliannya untuk dapat uang. Ya. Nah, orang-orang seperti ini fokusnya apa? Mindsetnya apa? Mindsetnya adalah dia harus pintar. Kalau bisa dia jadi nomor 1 yang terhebat di bidang itu. Ya, dia kalahkan, singkirkan semua orang. Teman-teman, harus pintar. Ya. Kalau mau kerjaan beres, harus kerjakan sendiri. Jangan percaya sama orang. Bisa nggak beres kerjaan kita. Ya. Ngapain suruh orang? Kalau kita bisa selesaikan sendiri. Itu di kepala mereka. Nah, sekarang kita perlu tahu mindset sebelah kanan. Fokus orang-orang di sebelah kanan. Seharusnya seperti apa? Supaya kita paham, kita ini seharusnya seperti apa. Ya. Orang-orang di sebelah kanan, teman-teman semua, fokusnya adalah orang-orang yang berani ambil resiko. Ini sudah mindset mereka, bahwa tidak ada yang namanya yang pasti, tidak ada jaminan. Saya harus berani ambil resiko. Ya. Kemudian di kepala mereka adalah, kalau saya bisa memberdayakan orang lain, kalau saya bisa bekerja sama dengan orang lain, kalau saya bisa membuat orang lain bekerja untuk saya, kenapa tidak? Ya. Ngapain kerja sendiri kalau bisa sama-sama orang? Bersama-sama dengan orang lain, memberdayakan orang lain. Ya, mereka membangun sistem bisnis yang kuat. Mereka merekrut tim yang hebat. Mereka bina, mereka membuat, mereka coach timnya. Ya, dari nggak ngerti menjadi ngerti, dari yang biasa-biasa jadi tim yang hebat. Dan fokusnya adalah di aset. Nah, ini mindset orang-orang di sebelah kanan. Nah, masalahnya adalah yang saya katakan mindset tidak sesuai adalah banyak orang yang mencoba berpindah kuadran dari E, dari kiri ke kanan, ya, dari E ke B,
atau E ke I, S ke B, S ke I, pokoknya dari banyak orang yang mencoba berpindah dari kiri ke kanan, ya, dia mencoba berpindah, tetapi otaknya ketinggalan di kiri. Anda paham? Ya. Akhirnya apa? Akhirnya mereka menerapkan aturan main, menerapkan mindset di sebelah kiri untuk mengerjakan bisnis sebelah kanan. Ini kan nggak nyambung, Bapak Ibu, teman-teman semua. Makanya saya katakan, mindset yang tidak sesuai. Bukan salah ya, tapi tidak sesuai. Nggak cocok dengan kuadran kita. Nggak cocok dengan profesi kita. Ya. Profesi kita, mindset-nya, ya seperti yang tertulis. Yang sudah Anda baca. Ya, berisiko, ngapain sendiri, harus punya sistem bisnis, rekrut tim hebat, fokus di aset. Nah, ini adalah mindset sebelah kanan. Nah, ini merupakan akar masalah yang kedua, teman-teman semua. Ya, banyak orang, ya kita tahu bersama bahwa bisnis kita ini dari berbagai latar belakang, ya, berbagai profesi bisa ikut bisnis kita. Tapi masalahnya, mereka ada yang lupa melepas jubah mindset-nya yang lama, ada bahkan yang menolak menyesuaikan mindset-nya dengan mindset yang baru. Nah, ini adalah akar masalah yang sangat-sangat besar dampaknya. Kenapa banyak orang yang tidak sukses di bisnis ini, teman-teman? Oke? Nah, poin ketiga. Ini semakin menarik ya. Oke? Poin ketiga, teman-teman. Kenapa banyak orang yang bisnisnya gampang rusak, gampang hancur, dia gampang gagal di bisnis ini, kenapa? Karena ada yang namanya bumerang bisnis. Ya. Saya ingin tanya Anda, menurut Anda, apa kelebihan bisnis 3i? Banyak nggak kelebihan bisnis kita? Banyak ya? Tahukah Anda, kelebihan-kelebihan yang Anda pikirkan itu, kalau Anda salah pahami, kalau Anda salah aplikasikan, itu bisa jadi kekurangan. Itu bisa jadi bumerang. Itu bisa membunuh bisnis Anda. Ya, kelebihan sebenarnya ini seperti pedang bermata dua. Kalau Anda tepat dalam menggunakan kelebihan itu, Anda besar di bisnis ini. Anda sukses. Tapi kalau Anda salah dalam menggunakan kelebihan itu, teman-teman, Anda gagal. Anda hancur, Anda rusak bisnisnya. Ya. Jadi, Anda perlu tahu bumerang. Apa sih bumerang dalam bisnis ini? Di sini saya akan tunjukkan beberapa bumerang dalam bisnis kita. Ya. Yang pertama, teman-teman semua, bisnis kita ini adalah bisnis independen. Artinya apa? Artinya kita semua adalah orang yang bebas, teman-teman. Orang yang merdeka. Kita nggak punya bos di bisnis ini. Itu yang selalu kita tonjolkan, kan? Di sini Anda independen, Anda nggak punya bos. Nggak ada yang bisa perintah Anda. Nggak ada yang bisa marahin Anda. Nggak ada yang kasih target Anda, teman-teman semua. Independen. Ya, kita orang bebas, teman-teman semua. Tetapi, ya, kalau kita salah gunakan kelebihan ini, akhirnya apa? Yang terjadi adalah gara-gara bisnis ini independen, itu membuat banyak orang tidak punya etos kerja. Banyak orang yang tidak punya kinerja yang baik di bisnis ini. Kenapa? Karena dia nggak punya bos, karena dia nggak dikasih target, akhirnya dia nggak punya target di bisnis. Dia bingung, dia harus ngapain. Nggak ada targetnya. Padahal kita harus tahu, ini kan bisnis. Berarti Anda dan saya, kita ini semua pebisnis, betul ya? Yang namanya mindset bisnis, seorang bisnis harus punya target. Harus ada dorongan untuk mengejar target itu. Nah, masalahnya siapa yang mendorong kita, teman-teman? Ya, kita nggak punya bos. Yang harus mendorong kita itu, yang harus semangati kita itu siapa? Ya, diri kita sendiri. Impian-impian kita. Nah, ini banyak orang yang lupa. Banyak orang yang nggak punya. Termasuk nggak punya visi. Termasuk nggak punya impian. Ya. Karena mereka nggak punya bos. Mereka akhirnya apa? Mereka jalankan bisnis ini suka-sukanya. Ya, suka-suka dia. Mereka jalankan bisnis ini santai-santai. Ya. Karena independen. Ya. Termasuk apa, teman-teman semua? Dalam soal independen ini, jebakannya juga adalah
ini membuat banyak orang, banyak agen-agen yang menjadi tidak teachable. Ya, tadi saya sudah katakan bahwa di sini kita nggak punya atasan, kita nggak punya bos. Leader Anda bukan bos Anda. Betul? Nah, itu membuat akhirnya banyak orang yang banyak orang yang nggak mau mengikuti arahan-arahan leadernya. Akhirnya dia jalan sendiri, nggak pernah konsultasi sendiri. Gitu. Ini gara-gara apa? Gara-gara bisnis kita independen. Akhirnya ini membuat, banyak orang tidak punya target, tidak punya dorongan untuk membuat target, tidak punya dorongan untuk mengejar target, dan susah menjadi teachable. Nggak bisa dipimpin. Bukan nggak bisa, nggak mau dipimpin. Dia akan bilang, siapa kamu? Kenapa kamu perintah-perintah saya? Padahal bukan perintah sebenarnya. Ya, banyak orang yang merasa leader di atasnya itu seolah-olah eksploitasi dia. Bukan, teman-teman. Ya, kalau dengan Anda ini karena sistem edukasi yang ada, sistem supaya Anda bisa besar di bisnisnya, Anda harus tahu itu bukan karena Anda mau dieksploitasi. Ya. Dan saya harap Anda tidak berpikir salah, teman-teman semua. Ya, saya harap, ya, sebentar saya akan jelaskan di poin ketiga. Jangan jadi orang seperti itu. Ya, kami atau para leader Anda bukan mau eksploitasi Anda, tapi Anda ingin dieksplorasi. Ya, potensi Anda ingin dikembangkan. Ya, raksasa dalam diri Anda itu ingin dibangunkan. Ya, itu tujuan para leader kami, para leader Anda, teman-teman semua, para leader dari bisnis ini, untuk mengarahkan Anda mengikuti aturan main dan etika bisnis serta sistem yang berjalan. Ya, jangan gara-gara ini independen, Anda akhirnya menyalahgunakan kelebihan dari independen ini, teman-teman semua. Ini bumerang yang pertama. Karena bisnis ini independen, akhirnya itu membuat banyak orang santai, jalankan bisnis ini dengan suka-sukanya, dengan cara sendiri, mau-mau dia, ya, mut-mutan. Ya, ini penyebab. Ya, dan nggak teachable. Oke? Yang pertama. Yang kedua, bumerang yang kedua adalah modal kecil. Ya. Ini kan kelebihan kan? Yang kita selalu katakan, sampaikan presentasi, modal kecil. Ya, hampir tanpa resiko, bahkan modalnya jadi investasi Anda. Kan gitu. Di sisi positifnya, ya, orang yang berpikir positif mengatakan, wah, ini bisnis luar biasa. Ya, tapi kalau orang memahami dengan cara yang salah, teman-teman semua, itulah yang menjadi jebakan bisnis yang jadi bumerang bagi dia. Karena modalnya kecil, akhirnya dia nggak akan punya effort yang besar untuk mengejar posisi demi posisi, untuk mengejar bonus-bonus yang lebih besar. Dia nggak punya tenaga, nggak punya effort untuk bisa mewujudkan impian-impiannya. Kenapa? Karena di kepalanya modalnya kecil. Kalaupun saya gagal, ya nggak apa-apa. Saya nggak kehilangan apa-apa kok kalau saya nggak mengerjakan bisnis ini. Apa ruginya kalau saya nggak mengerjakan bisnis ini? Nggak ada ruginya kok bisnis ini. Nah, ini sekali lagi yang membuat akhirnya mereka nggak punya etos kerja juga, teman-teman. Ya. Karena modalnya kecil. Oke? Saya harap itu bukan Anda, ya. Ya, itu pasti bukan Anda. Ya, tapi tolong, semua yang saya sampaikan malam hari ini bisa jadi ukuran buat Anda, bahan analisa buat Anda, untuk mengecek kondisi grup Anda seperti apa. Ya. Bisa jadi banyak dari mereka yang terjebak dengan bumerang ini. Membunuh bisnis sendiri gara-gara kelebihan yang ada. Oke? Nah, yang ketiga, teman-teman, bumerang yang ketiga adalah apa? Bisnis kita adalah bisnis jaringan.
Ya. Ini kan kelebihan, betul? Ini bisa membuat kita passive income. Itu kelebihannya teman-teman semua. Tapi sebelum itu terjadi, banyak orang kalau dia salah pahami mengenai kondisi kelebihan ini, teman-teman, dia akhirnya menyimpang. Mindsetnya menyimpang, cara kerjanya menyimpang. Yang namanya jaringan kan saling terhubung antara atas dengan bawah, benar nggak? Ya, ya. Agen-agen kan ada leader-leader di atasnya, betul? Begitu pula si agen ini punya agen-agen di bawahnya, terhubungkan semua. Nah, disinilah masalah sering terjadi. Karena ini bisnis jaringan, akhirnya banyak agen-agen yang menuntut leader-leadernya bahwa dia harus dibantu. Benar, pasti harus dibantu. Dan memang seorang leader yang benar, seorang leader sejati pasti akan bantu mitranya. Ya, tapi bantuan yang dia pikirkan itu sesuatu yang agak menyimpang, teman-teman semua. Ya. Ini menjadi tuntutan yang tidak boleh salah diterapkan oleh leader di kepala dia. Ya. Kalau misalnya satu waktu tiba-tiba leadernya berhalangan untuk bantu dia, apa yang terjadi, teman-teman? Ngambek lah, marah lah, hubungan jadi rusak lah, benar nggak? Berpikir leadernya nggak mau bantu lah, berpikir leadernya pilih kasih lah, macam-macam. Ini jaringanmu, saya grupmu. Saya nggak mau tahu alasanmu. Saya nggak mau tahu alasanmu. Kamu harus bantu saya. Karena saya jaringanmu, saya grupmu. Ya kan? Nah, karena bisnis kita ini adalah bisnis jaringan, yang sesungguhnya itu merupakan sebuah kelebihan, tapi akhirnya menjadi bumerang buat orang-orang yang berpikir salah. Menuntut leader harus memenuhi semua keinginannya. Padahal apa? Padahal seorang leader membantu mitranya tentu dengan cara yang hikmat dan bijaksana, teman-teman semua. Berusaha untuk lakukan yang terbaik buat mereka. Ya. Seorang leader pasti akan memenuhi semua. Berusaha untuk memenuhi semua harapan-harapan agen-agennya. Ya. Tapi seorang leader kan tidak sempurna. Yang akan diperjuangkan oleh seorang leader, ya, sesungguhnya bukanlah keinginan dari para agen-agennya, tapi yang akan lebih dia perjuangkan adalah kebutuhan-kebutuhan dari para agennya. Apa yang dibutuhkan supaya agen ini berkembang? Sehingga membuat sang leader kadang harus tegas, harus keras, ya, harus mengarahkan berulang-ulang, ya. Dan itu membuat mungkin banyak dari agen-agen yang akhirnya merasa tidak nyaman, merasa bosan, merasa tertekan, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini efeknya ada banyak, teman-teman. Kalau soal jaringan ini, efeknya ada banyak. Ya. Jadi karena bisnis kita ini ada bisnis jaringan, agen-agen yang leader, bahkan tidak sedikit dari mereka yang apa? Yang kacung-kacungin leadernya. Ya, oke. Di sini sebenarnya nggak ada bos, tapi ya mereka jadi bos seolah-olah jadi bos buat leadernya gitu. Mereka yang perintah-perintah leadernya seolah-olah membuat si leader seperti kacung gitu, disuruh-suruh sana sini. Kalau nggak mau karena apa? Di kepala mereka adalah gini. Omset saya kan omsetmu juga. Bisa paham, teman-teman? Ini pemikiran yang sungguh-sungguh picik. Ya. Banyak orang, banyak agen yang berpikir bahwa dia mengerjakan bisnis ini, omsetnya naik ke atas, yang enak yang di atas. Karena dia berpikir omset ke atas, maka apapun yang terjadi harus mendukung dia. Harus mendukung dia. Jadi dalam bumerang jaringan ini, teman-teman, ya, yang menjadi bumerang adalah
banyak dari agen-agen yang menuntut untuk dibantu dan menuntut untuk didukung apapun yang terjadi. Walaupun barangkali dia dalam menghasilkan omset, dalam menjalankan bisnisnya, banyak cara-cara menyimpang, banyak cara-cara yang menabrak aturan, banyak cara-cara yang melanggar etika. Dia minta leadernya, dia maunya si leader ini tutup mata. Kamu tutup mata aja, tugas saya adalah bagaimana supaya kamu dapat omset. Kamu tutup mata aja gitu. Terserah bagaimana caranya. Apapun caranya, terserah. Kamu nggak usah tahu gitu. Yang namanya seorang leader kan, kalau melihat si agennya menyimpang, itu kan harus diluruskan. Itu kan harus kadang bahkan kita sebagai leader kadang harus menegur demi kebaikan, betul? Tapi yang seringkali dilemparkan kepada kita sebagai seorang leader adalah kamu harus dukung saya karena omsetku omsetmu gitu. Ya kalau saya yang digituin teman-teman, saya bilang mending kamu berhenti aja. Ya, saya nggak butuh omsetmu teman-teman. Saya akan katakan gitu. Kenapa? Karena gini, omset itu ini omset itu hanya merupakan dampak, betul? Jangan cuma lihat omsetnya, tapi yang harus kita lihat adalah dari mana omset ini berasal dan bagaimana omset ini terjadi, gitu. Jangan sampai omset ini terjadi gara-gara sesuatu yang menyimpang atau yang tidak benar atau yang melanggar aturan. Nah, ini yang kita tidak mau, betul? Tapi masalahnya adalah banyak yang selalu mau kita sebagai leader tutup mata saja. Oke, ini bumerang-bumerang teman-teman yang akhirnya membuat bisnis jadi rusak. Hubungan agen dengan leader jadi tidak harmonis, ya, akhirnya jadi musuhan. Ya, banyak yang juga saya lihat jalankan bisnis itu masih dengan cara kekanak-kanakan. Ya, kekanak-kanakan. Tidak dewasa dalam menyikapi masalah yang ada. Bahkan tidak sedikit yang yang mempertontonkan keburukan, bukan hanya di depan agen-agen atau di depan grupnya, bukan hanya di dunia nyata, tapi juga di dunia maya, teman-teman semua. Nyampah di dunia maya, nyampah di Facebook, maki-maki si leader, kata-katain leadernya, atau mungkin juga ada leader yang kata-katain agennya, ya kita nggak tahu lah. Ya kita nggak tahu isi-isi dalamnya, tetapi inilah penyebab kenapa banyak bisnis bisa jadi rusak. Kelebihan-kelebihan ini kalau kita sikapi dengan cara yang salah, teman-teman, ini bisa jadi bumerang buat bisnis kita. Oke? Nah, kemudian, lantas apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, ya, jadilah pemimpin. Ya, jadi pemimpin itu memang nggak gampang, teman-teman. Tapi, kalau Anda ingin memiliki bisnis yang besar, Anda harus mengambil tongkat kepemimpinan. Anda harus jadi pemimpin. Ya, kenapa kita harus jadi pemimpin, teman-teman semua? Karena aset yang paling penting di bisnis Tria Networks adalah manusianya. Saya nggak tahu hari ini ada berapa orang dalam grup Anda, teman-teman. Saya nggak tahu hari ini Anda sudah bergabung berapa lama. Barangkali ada yang sudah ada yang bergabung baru 1 bulan, ada yang bergabung 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, setahun, 2 tahun. Saya nggak tahu. Mungkin ada yang punya jumlah grup agen-agen jumlahnya grup Anda barangkali ada yang punya baru 5 orang, mungkin ada yang udah punya 20 orang, mungkin ada yang punya 50 orang, 100 orang, atau bahkan lebih. Saya nggak tahu kondisi bisnis Anda. Tapi, yang saya mau Anda pahami adalah yang namanya aset bukanlah berapa orang jumlah grup Anda. Bukanlah jumlah orang dalam grup Anda. Oke? Grup Anda mungkin hari ini bisa berjumlah 100 orang. Tapi belum tentu ada aset di dalamnya. Bisa paham, teman-teman? Grup Anda hari ini mungkin berjumlah 500 orang. Tapi pertanyaannya, berapa banyak aset di dalamnya? Apakah aset itu, teman-teman? Ya manusianya. Yaitu orang-orang di dalam grup Anda
yang terlatih dan terdidik dalam membangun aset. Nah, di sini saya mau garis bawahi, ada kata terlatih dan terdidik. Jadi yang harus kita bangun adalah manusianya, bagaimana orang-orang dalam grup kita itu menjadi orang-orang yang terlatih dan terdidik. Ya. Dan yang namanya manusia, yang namanya pemimpin dalam bisnis ini, harus selalu menaikkan katupnya, teman-teman. Ya. Katup kita, kapasitas kita sebagai seorang pemimpin, itu harus mengikuti perkembangan bisnis kita. Jangan sampai terjadi yang kayak tadi. Ya. Terjadi kayak tadi, kita mengerjakan kuadran kanan, tapi yang kita lakukan masih kebiasaan-kebiasaan, pola-pola pikir, mindset-mindset yang kuadran kiri. Itu kan nggak nyambung. Ya. Makanya, yang sangat penting untuk Anda ketahui adalah bagaimana membangun manusianya, mendidik mereka, memimpin mereka ke arah yang benar. Saya mau sedikit kasih kasih penegasan buat Anda, teman-teman. Saya mau bilang sama Anda, menjadi pemimpin atau menjadi leader yang baik sebenarnya itu gampang. Kenapa gampang? Ya gampang saja. Anda cukup mengikuti semua keinginan dari agen-agen Anda. Maka di mata mereka, Anda adalah leader yang baik. Ya. Tapi ingat, menjadi leader yang baik belum tentu dibutuhkan di bisnis ini, teman-teman. Kita harus menjadi seorang pemimpin atau seorang leader yang benar. Bukan cuma sekedar baik, ya, tapi benar. Bukan cuma sekedar mengikuti keinginan para agen kita, tapi kita harus bisa menfilter keinginan-keinginan itu, apakah ini sesuai dengan yang dia butuhkan atau tidak. Jangan sampai keinginannya justru bisa menjadi racun buat dia, bisa membunuh bisnisnya. Oke? Jadilah pemimpin yang benar, teman-teman. Bukan cuma sekedar baik. Ya, karena pemimpin yang benar juga sudah pasti baik. Oke? Aset yang paling penting di bisnis 3i Networks adalah manusianya. Kapasitas Anda harus mengikuti. Karena apa? Karena memimpin 3 orang itu tidak sama dengan memimpin 30 orang. Ya, ini yang membuat si leader dikacung-kacungin. Ya, karena katupnya katup 3 orang. Bisa ya, teman-teman semua ya. Oke? Semakin berkembang grup Anda berkembang jadi 100 orang, maka kapasitas Anda juga harus ikut. Jangan tertinggal di 30. Bisa paham? Semakin naik jadi 300, Anda juga punya kapasitas harus naik. Ya. 3 orang nggak sama dengan 30 orang. Memimpin 30 orang dengan 300 orang, sama dengan 3.000 orang. Adalah manusianya. Ini yang harus kita lakukan. Ini solusi, teman-teman. Ini yang harus dilakukan. Nggak ada tawar-menawar. Kalau Anda tidak bangun aset, bisnis Anda pasti rusak. Pasti rusak. Ya. Merekrut bisa membuat Anda dapat bonus. Jadi ingat, merekrut menaikkan omset Anda. Tapi membina menaikkan posisi Anda. Oke? Nah ini. Kemudian, apalagi solusi berikutnya yang saya bisa sharingkan kepada Anda malam ini. Nah, ini ya Mr. KC ya, Pak Kwan Chen, pemimpin kita semua 001 3i Network. Ya. Bagi yang belum kenal Pak Kwan Chen, belum pernah ketemu, ya. Nah, ini beliau, ini foto beliau. Ya, pemimpin kita. Saya tampilkan foto beliau ya karena kita sedang membahas yang namanya kepemimpinan. Teman-teman semua. Ya, walaupun malam hari ini bukan spesial temanya soal kepemimpinan, ya mungkin itu kita bisa bahas di sesi yang lain, di waktu yang lain. Tapi malam hari ini saya akan kasih sedikit clue-nya, teman-teman semua, soal kepemimpinan.
Ya. Nah, John C. Maxwell, pakar leadership dunia, pakar kepemimpinan dunia, mengatakan apa? Segala jatuh bangun tergantung kepemimpinan. Segala jatuh bangun tergantung pada kepemimpinan. Kenapa demikian? Mengapa kita butuh kepemimpinan? Mengapa kita butuh leadership? Jadi ingat, kita butuh leader, teman-teman, bukan cheerleader. Bukan cuma sekedar agen-agen penggembira, agen-agen nama-nama omset. Itu namanya cheerleader, bukan pemimpin. Ya, agen-agen yang nggak mau dipimpin, itu bukan pemimpin, itu namanya cheerleader, teman-teman. Ya, nah mengapa kita butuh kepemimpinan? Karena yang kita lakukan di bisnis ini, ya bagi Anda yang sudah menggelutinya cukup lama, saya yakin Anda setuju dengan apa yang tertulis. Ya, kita butuh kepemimpinan karena yang kita lakukan di bisnis ini sebagian besar tampak sia-sia. Anda presentasi 10 orang, belum tentu join semuanya. Ya, kalau kata Pak Afdal, ya, presentasi 10 orang, nolak 20 orang. Ya, termasuk keluarga. Karena yang kita lakukan di bisnis ini sebagian besar tampak sia-sia. Kerjakan hari ini, belum tuh langsung dapat bonus bulan depan. Ya, belum tentu closing. Ya, bahwa pasti akan sukses, pasti akan berhasil, pasti akan closing. Ya, bahkan kalau Anda tanya kepada saya, karena banyak juga orang yang kadang tanya iseng-iseng sama saya, Pak Fenan, bagaimana caranya, apa yang harus kita katakan agar orang pasti bergabung ikut kita? Jawabannya tidak ada. Tidak ada jawaban, tidak ada kalimat yang bisa membuat orang pasti bergabung dengan Anda. Nggak ada, teman-teman. Tidak ada action Anda yang pasti membuat orang itu join. Nggak ada. Ini tadi, waktu saya bahas soal kuadran kiri, kuadran kanan, ya, di kuadran kanan yang pertama adalah mindset-nya harus berani ambil resiko. Karena tidak ada garansi. Kan kadang kan ada orang kalau mau join atau kalau mau bergabung, apa yang dibilang? Garansi nggak nih? Jamin nggak nih gua sukses? Mau jaminan, siapa yang berani jamin? Benar nggak? Itu berarti otaknya sebelah kiri, kan? Oke? Nah, jadi yang kita lakukan sebagian besar sia-sia. Dan itu membuat bahwa yang namanya leadership semakin dibutuhkan. Karena tanpa kepemimpinan yang kuat, bisnis akan cepat bubar. Karena tak ada visi. Nah, siapa yang ikut acara live IG kemarin, Chit Chat with Glee, ya, di sana kan Pak Kwancen, Pak Afrial cerita sejarah masa lalu 3i seperti apa, dulu zaman susah kayak gimana, awal-awal kayak gimana, ya. Bagi yang ikut pasti udah dengar. Waktu itu ketika kondisinya bener-bener bikin pusing, teman-teman. Begitu banyak masalah yang terjadi di awal-awal bisnis kita ini. Kondisi yang ada, ya, masalah-masalah yang ada saking banyaknya itu, saking ribetnya itu, membuat seharusnya Pak Kwancen, Pak Afrial, dan para perintis bisnis ini tuh, ya, kita akan, orang-orang akan mengiyakan, akan setuju atau tidak akan tidak akan menghakimi mereka kalau mereka memutuskan untuk menyerah. Ya, karena kondisi yang ada, ya memang layak buat mereka untuk menyerah. Gitu. Di awal, teman-teman. Kemarin Pak Afriel bilang sekitar bulan ke-6. Ya. Kondisi yang ada, masalah-masalah yang terjadi membuat mereka seharusnya menyerah. Tapi yang terjadi sebaliknya. Mereka tidak menyerah, teman-teman. Ya. Kita kembali ke video yang Pak Afrial, Pak Kwancen punya semangat yang terarah. Mereka punya visi.
Mereka tidak asal hajar sana, hajar sini. Nggak begitu, teman-teman. Ya. Dan salah satu yang membuat mereka begitu yakin untuk semangat kerja, didukung penuh oleh perusahaan. Jadi mereka nggak asal nggak menyerah, gitu. Mereka nggak menyerah, ada dasarnya, dasar yang kuat. Walaupun kondisi waktu itu ya layak juga untuk membuat mereka menyerah. Tapi mereka tidak menyerah. Pak Kwan Chen, Pak Afriel, dan para perintis bisnis kita ini, hebatnya mereka tidak menyerah. Hebatnya beliau-beliau itu tidak menyerah, teman-teman. Ya, karena apa? Karena mereka punya visi. Kalau bisnis tidak punya visi, pasti bubrah, selesai, hancur. Oke? Nah, untuk itu, kita semua perlu mengambil sikap bahwa saya harus jadi pemimpin buat grup saya. Nggak peduli misalnya orang-orang di atas Anda banyak yang berguguran gitu ya, banyak yang nggak aktif, nggak peduli juga agen-agen di bawah Anda banyak yang rontok, ya. Hari ini Anda perlu mengambil tugas sebagai seorang pemimpin. Ya, mereka rontok, mereka pergi, mereka berhenti, mereka menyerah, itu urusan mereka. Yang penting bukan Anda. Karena Anda lah pemimpinnya, teman-teman. Oke? Nah, baik. Kemudian, solusi berikutnya adalah jalankan bisnis ini dengan penuh kesadaran. Nah, ini juga penting sekali saya bahas, karena yang harus Anda tahu, kalau orang suka mengeluh, itu artinya dia nggak punya kesadaran. Kalau orang suka sekali berpikir negatif, itu artinya dia nggak punya kesadaran. Ya, kalau orang suka marah-marah, ya, suka musuhan, suka bertengkar di bisnis ini antara leader dengan agen nggak pernah rukun, selalu gontok-gontokan, berarti orang-orang ini nggak punya kesadaran. Padahal kita tahu bersama bahwa untuk membuat bisnis itu bertumbuh dengan besar, salah satu hal yang harus dijaga adalah ekosistem bisnisnya. Ya, antara satu komponen dengan komponen yang lain itu harus saling harmonis, terjaga hubungan baiknya. Gitu. Kalau isinya mengeluh, isinya marah-marah, isinya egois, isinya tidak bertanggung jawab, isinya nggak punya integritas, ya gimana bisa kita bangun bisnis yang besar? Nggak mungkin. Oke? Kalau grup kita isinya orang-orang yang cuma fokus cari uang, bukan fokus bangun aset, itu artinya isinya orang-orang yang nggak sadar, teman-teman. Bisa hancur bisnis kita. Bukan bisa, pasti hancur. Ya. Makanya, solusi yang saya sharingkan ini penting sekali. Jalankan bisnis dengan penuh kesadaran. Oke? Termasuk apa? Termasuk soal ini kan kita sebagai manusia ya sangat manusiawi menurut saya kalau misalnya ada dari sikap-sikap orang yang kita suka ataupun kita nggak suka, betul? Nah, yang saya mau jelaskan lebih lanjut soal kesadaran ini adalah jangan bawa-bawa masalah pribadi. Jangan campur adukan masalah pribadi masuk ke dalam bisnis Anda. Ya, yang harus kita pikirkan adalah gambaran yang lebih besar. Kita harus mengutamakan kepentingan yang lebih besar. Buma, Bapak Ibu, teman-teman semua. Ya, orang-orang yang nggak punya kesadaran adalah orang yang selalu mengedepankan perasaannya, mengedepankan rasa jengkelnya, rasa tidak sukanya. Ya, hari ini saya nggak tahu, mudah-mudahan di antara Anda nggak ada yang nggak suka saya, ya. Tapi maksudnya gini, jangan sampai kalau ada rasa tidak suka kepada seseorang itu yang membuat itu yang dipertontonkan dan itu yang membuat si agen atau mitra ini tidak mau mengarahkan grupnya ke kondisi yang seharusnya. Gitu. Karena apa? Karena dia mencampur adukan antara perasaan pribadi dengan bisnis.
Nah, ini jangan dibawa-bawa, jangan dicampur aduk antara perasaan pribadi dengan bisnis, teman-teman semua. Ya. Anda boleh mungkin nggak suka sama saya, namanya manusia kan, ya kita nggak sempurna. Ya, siapa sih dari kita yang sempurna? Semua orang suka sama kita, nggak ada yang nggak suka. Siapa sih yang seperti itu? Nggak ada kan? Ya, kita pasti punya kelemahan, kita pasti punya kekurangan, kita pernah kilaf, kita pernah salah, ya kita pernah sakiti orang, kata-kata kita pernah kasar. Tapi yang saya maksud adalah jangan gara-gara itu merusak bisnis. Ya, kalaupun di antara Anda barangkali ada yang kurang suka dengan saya, atau ada di antara Anda yang mungkin tidak suka dengan saya, Anda jangan lihat sayanya, teman-teman. Tapi lihat bahwa para leader yang menjalankan bisnis ini, termasuk yang mengisi 3I LC, ya, termasuk di pertemuan-pertemuan, ya, baik yang offline ataupun online, itu merupakan perwakilan dari 3I Network, perwakilan dari sistem yang berjalan. Bisa paham ya? Jangan gara-gara rasa tidak suka kita, akhirnya itu yang kita bawa-bawa dan akhirnya itu yang itu membuat kita tidak memanfaatkan secara penuh apa yang bisa kita dapat. Ya, Anda bisa paham ini, teman-teman semua. Jangan campur adukan perasaan pribadi dengan kondisi bisnis kita. Ya, Anda boleh tidak suka dengan seseorang, tapi itu jangan dipertontonkan. Itu apalagi sampai disebarluaskan ke para agen-agen Anda, ke grup Anda. Masalah kecil sampai dibesar-besarkan, ya, sampai bertengkar di medsos, ya janganlah, teman-teman semua. Itu harus dihindari. Dan orang yang bisa melakukan itu pasti orang yang sadar. Ya, banyak bisnis yang rusak karena hal ini. Tidak sadar, orang-orang yang tidak sadar, orang-orang yang mengedepankan emosinya, ya, mengedepankan rasa jengkelnya, rasa marahnya, dan seterusnya. Oke, nah kemudian seperti apa kondisi bisnis yang diharapkan? Kitalah sendiri yang harus menciptakannya. Nah, ini selalu saya katakan bahwa segala sesuatu harus dimulai dari diri sendiri. Ya, coba Anda bayangkan atau Anda bisa pikirkan seperti apa kondisi bisnis yang ideal yang Anda harapkan, yang Anda mau wujudkan. Apakah Anda mau punya agen-agen yang bersemangat? Pasti mau. Apakah Anda mau punya agen-agen yang punya integritas? Pasti mau. Apakah Anda mau punya agen-agen yang selalu berpikir positif? Pasti mau. Apakah Anda ingin punya agen-agen yang pantang menyerah di jalan yang benar, di arah yang benar? Pasti mau. Apakah Anda ingin punya agen-agen yang penuh tanggung jawab? Pasti mau. Nah, kalau Anda mau kondisi-kondisi itu atau kondisi-kondisi ideal yang lain yang Anda harapkan bisa terjadi dalam bisnis Anda yang lebih dulu yang harus memulainya. Karena Anda yang menciptakannya. Bagaimana mungkin? Ingat, bagaimana mungkin Anda bisa menularkan semangat kepada orang lain kalau Anda sendiri nggak punya semangat? Bagaimana mungkin Anda bisa tularkan keyakinan kepada orang lain kalau Anda sendiri nggak punya keyakinan? Bagaimana mungkin Anda bisa tularkan hal-hal positif kepada orang lain kalau Anda sendiri sering mengeluh, sedikit-sedikit mengeluh, sedikit-sedikit mengeluh, sedikit-sedikit mengeluh? Nggak mungkin, kan? Karena rumus duplikasi dari bisnis ini adalah duplikasi itu adalah diri kita. Kita adalah duplikasi, teman-teman. Ya. Jadi kita ini yang dicontoh, kita ini yang dilihat, kita ini yang diikuti oleh para agen-agen kita. Ya, semua mata melihat kita, teman-teman semua. Maka berikan contoh yang positif. Berikan contoh bahwa Anda sendiri melakukan apa yang Anda ucapkan. Apa yang Anda harapkan, Anda lakukan terlebih dahulu. Ya, bahwa Anda rajin ikut training, Anda rajin ikut pertemuan, Anda rajin baca buku, Anda punya tanggung jawab, Anda punya integritas, itu Anda tunjukkan semua terlebih dahulu. Ya, memang tidak serta-merta membuat para agen-agen dalam grup Anda mungkin sadar, nggak serta-merta, nggak tiba-tiba bim salah bim, tiba-tiba mereka sadar. Ya, memang butuh waktu, butuh proses, tapi Anda harus tahu, yang namanya bisnis yang bagus, bisnis yang besar, memang butuh waktu untuk dibesarkan, teman-teman semua. Ya, oke? Saya harap ini Anda paham. Jalankan bisnis dengan penuh kesadaran. Seperti apa kondisi bisnis yang Anda harapkan.
Anda sendiri yang harus menciptakannya. Ya. Dan jangan biarkan hasil akhir mengubah siapa diri kita. Ini solusi penutup yang saya mau bagikan kepada Anda. Jangan biarkan hasil akhir mengubah siapa diri kita. Artinya gini, kalau Anda dipuji, itu nggak bikin Anda terbang dan lupa diri gitu. Kalau Anda dihina, itu nggak membuat Anda jatuh. Ya, kalau Anda sukses, itu nggak membuat Anda sombong. Kalau Anda gagal, sedang gagal, itu nggak membuat Anda lemah. Itu. Jangan biarkan hasil akhir mengubah siapa diri Anda. Ya, kalau Anda orangnya positif, jangan gara-gara kalau sebelum COVID misalnya, sebelum wabah pandemi ini, wabah COVID ini terjadi, Anda dulu selalu positif, selalu yes go crown, selalu penuh semangat. Jangan akibat gara-gara COVID ini membuat Anda melempem. Go crown-nya jadi hilang, semangat jadi hilang. Itu berarti bahwa kondisi ini membuat Anda berubah. Bisa paham, teman-teman? Jadi jangan biarkan hasil akhir mengubah siapa diri Anda. Ya, kalau Anda orang baik, apapun yang terjadi, tetaplah jadi orang baik. Ya, kalau Anda orang positif, apapun yang terjadi, tetaplah jadi orang positif. Kalau Anda orang yang berintegritas, orang yang jujur, orang yang bisa dipercaya, orang yang bisa diandalkan, apapun yang terjadi, jadilah tetap seperti itu. Ya, jangan biarkan hasil akhir mengubah siapa diri kita. Nah, saya ingin tunjukkan gambar ini. Ada yang kenal sosok ini, teman-teman? Ada yang kenal? Coba saya mau lihat chatnya. Ada yang kenal nggak? Coba jawab di chat. Ya, Charlie Chaplin. Ya. Oke. Chaplin, ya. Oke, terima kasih teman-teman. Anda sudah jawab ya. Rupanya banyak yang tahu ya, Charlie Chaplin. Oke, benar. Ini adalah Charlie Chaplin, seorang aktor. Bukan aktor bisu ya, aktor yang terkenal dulu. Karena zaman dulu kan film-film kan belum bersuara gitu ya, masih bisu gitu ya. Aktor film bisu yang sangat terkenal zaman dulu, teman-teman. Ya, dan sangat digemari oleh jutaan orang waktu itu. Di zamannya dia sangat sukses. Nah, satu waktu ketika beliau masih hidup dulu, ya, ada sekelompok komunitas yang membuat perlombaan, ya, lomba mirip Charlie Chaplin. Ya, akhirnya kan yang daftarkan berbondong-bondong, ya, semua orang berusaha untuk memirip-miripkan dirinya dengan Charlie Chaplin, ya, untuk ikut lomba itu, ya, oke. Dan tahukah Anda, diam-diam Charlie Chaplin juga ikut mendaftar, tapi menggunakan nama lain, teman-teman. Dia ikut mendaftar, ya. Jurinya dipilih yang paling kompeten, dipilih orang-orang yang dianggap paling dekat sama dia, dipilih juri orang-orang yang dianggap paling kenal dia, ya, paling sering berinteraksi dengan dia. Pokoknya juri-juri yang kompeten. Nah, ternyata ada kejadian ada sesuatu yang mengejutkan dari hasil akhir lomba ini, teman-teman. Tahukah Anda? Dalam lomba mirip Charlie Chaplin, ternyata Charlie Chaplin hanya meraih juara 3. Ya. Orang lain yang jadi juara 1, juara 2 ya, teman-teman, ya, bukan dia. Ini kan lucu kan? Ini kan aneh kan? Dan secara mental ya, harusnya ini membuat si Charlie Chaplin ngambek atau marah gitu, atau mungkin menuntut si panitia. Ya. Nah, ketika menyadari apa yang terjadi, ya, dengan perasaan galau, ya, dan ingin meminta maaf, panitia meminta Charlie Chaplin untuk berpidato, teman-teman. Ya, jadi merasa bersalah gitu ya, panitia meminta si Charlie Chaplin berpidato pada penutupan lomba.
Tapi Charlie Chaplin dengan berbesar hati mengatakan, jangan saya yang berpidato. Yang berpidato harus yang juara satu. Charlie Chaplin legowo, teman-teman. Ya, dia nggak marah, dia nggak kecewa, juara 3. Dia hanya merasa lucu saja barangkali di benaknya gitu ya. Ya, kejadian yang kejadian ini tidak mengubah siapa diri Charlie Chaplin. Tetap menjadi pribadi yang baik, yang positif, yang hangat, yang disukai orang. Gitu. Nah, ini contoh kasus bagaimana kita juga bisa meniru beliau ini, bagaimana supaya apapun yang terjadi, kondisi kita sebagaimanapun, tidak membuat kita berubah. Tidak merubah siapa diri kita. Oke? Baik. Bapak Ibu, teman-teman semua, tibalah kita di akhir presentasi saya. Saya minta Anda mengambil posisi yang baik, ya, karena kita akan masuk ke closing session, di mana closing session ini juga saya akan membagikan solusi pamungkas, teman-teman, di akhir kalimatnya nanti. Ya, oke. Siapkan hati Anda, siapkan diri Anda dengan sebaik-baiknya. Dengarkan kata-kata saya. Ada 2 warna dasar sifat manusia, hitam dan putih. Hitam mewakili keburukan, putih mewakili kebaikan. Hitam adalah kelemahan, putih adalah kekuatan. Hitam itu sisi negatif, putih itu sisi positif. Anda mau menjadi sosok hitam atau putih? Itu pilihan. Setiap orang akan memiliki kisah untuk diceritakan. Kisah seperti apa yang Anda ingin wariskan? Kisah tentang kebanggaan atau tentang penyesalan? Cerita kekalahan atau kemenangan? Semua itu ditentukan oleh Anda hari ini. Berterima kasih kepada semua upline dan leader Anda. Karena dari mereka lah Anda lahir di bisnis ini. Mereka selalu berusaha berjuang bersama Anda. Walau tak sempurna, untuk Anda, mereka akan selalu ada. Maka, hormati upline dan leadermu dengan kebesaran jiwa.
Berterima kasihlah juga kepada semua mitra dan grup Anda yang mau percaya dan setia mendengarkan Anda. Mereka bersedia berproses bersama Anda. Walau Anda tak sempurna, mereka tetap mau mengikuti. Maka cintai dan bantulah mitramu dengan sepenuh hati. Baik, teman-teman semua, materi saya sudah selesai. Semoga ini, dan saya yakin ini akan bermanfaat buat Anda. Clue yang terakhir, sebagai solusi pamungkas yang saya sampaikan kepada Anda untuk memiliki bisnis yang unbroken adalah, memiliki bisnis yang tidak bisa dihancurkan adalah, salah satu dasar yang paling kuat adalah hormati upline dan leadermu dengan kebesaran jiwa dan cintai mitra dan grupmu dengan sepenuh hati. Oke, saya kembalikan ke Pak Frans. Terima kasih, selamat malam. Baik, terima kasih Pak Fenan atas training yang luar biasa. 1,5 jam terasa begitu cepat berlalu dan rasanya masih pengen lagi ya. Tapi tentu tujuannya bukan hanya mendengarkan, tetapi bagaimana kita melakukan apa yang sudah kita dapatkan pada sesi pelatihan malam hari ini. Oh ya Pak Frans, sedikit saya mau tambahkan. Maaf. Boleh? Kita kembali ke video pertama ya, yang mengajak kita untuk jangan menyerah, jangan pernah menyerah, never give up. Ya. Boleh? Ya. Silakan. Never give up, jangan pernah menyerah, tapi hanya ketika Anda sudah yakin bahwa Anda berada di track yang benar, di arah yang benar.